Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sudah mengerjakan tugas semuanya? Oke, sudah ya. Nanti di akhir perkuliahan, di akhir pembelajaran nanti kita kumpulkan secara kolektif. Ketua kelas saja ya, nanti kumpulkan ke meja saya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dulu apa ya? Pembunuhan itu apa ya dulu ya? Ada yang tahu enggak? Silakan angkat tangan yang tahu. Oke. Pembunuhan apa, Mas? Nah, baik, pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang menghilangkan nyawa seorang. Baik, kita lanjut untuk materi setelah pembunuhan ini apa ya? Kisos. Nah, kisos itu berasal dari kata kosasa. Nah, kisos. Nah, yang artinya memotong atau berasal dari kata ekso yang artinya mengikuti atau mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan dan Nah, menurut syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan secara sengaja atau ya penganiayaan tadi. Kemudian kita masuk ke macam-macam kisos. Macam-macam kisos itu dibedakan menjadi dua. Kisos untuk tindak pidana yang merupakan hukuman bagi pembunuhan secara sengaja. Kemudian yang kedua itu kisos untuk tindak pidana penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai atau merusak fungsi menghilangkan anggota badan. Fungsi anggota badan itu hilang. Nah, itu ada dua macam-macamnya kisos ya. Baik, kita masuk ke selanjutnya yaitu hukum kisos. Jadi kita sudah pengertian macam-macam. Sekarang hukum. Nah, hukum kisos ini dalam surat Al-Maidah surat Al-Maidah juz 5 ayat 45 itu dijelaskan bahwasanya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawanya, itu yang tadi ya, nyawa dibalas dengan nyawa, hidung dibalas dengan hidung. Yang kemarin kan sudah dibacakan ya. Nah, hidung dibalas hidung, telinga dengan telinga. Kemudian barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan, jadi kalau diputuskan itu menghilangkan dosanya, menghilangkan dosa di akhiratnya, di nerakanya, di akhiratnya. Jadi kalau tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang zalim. Jadi kalau orang-orang zalim itu ya pasti mendapatkan dosa. Kena ngomong kan ngono ya. Nah, kemudian yang keempat adalah syarat-syarat kisos. Jadi kisos itu juga ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat kisos itu yang pertama, yang A ya, itu dilihat di bukunya LKS-nya masing-masing. Yang pertama adalah orang yang terbunuh, terpelihara darahnya adalah orang-orang yang benar-benar baik. Itu orang yang terbunuh itu adalah orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua adalah pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik atau berakal. Bagaimana? Jadi kalau anaknya kecil ya nggak mungkin lah ya, maksud anak kecil membunuh. Kan jarang kita temui ya anak kecil itu bisa membunuh. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan bukan bapak orang tua dari terbunuh. Jadi pembunuhan bukan orang tua dari terbunuh atau bukan bapak dari yang terbunuh, bukan anggota keluarganya sendiri lah, itu seperti itu. Nah, jika seseorang ayah ini membunuh anaknya sendiri, maka ia tidak dihukumi dengan kisas. Namun sebaliknya, seorang anak membunuh orang tuanya maka dikenakan sanksi berupa hukuman kisos. Nanti jika ayah itu membunuh anaknya tidak dihukumi kisos, namun bila anaknya membunuh ayahnya itu dihukumi kisos ya.
Kemudian orang-orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Lantas bagaimana Pak kalau berbeda istilahnya agama? Nah itu nanti beda lagi ya urusannya kan. Ini kan hukum Islam ya. Kalau nanti orang Kristen di hukum Islam kan ya tidak mau, dia mempunyai hukum sendiri. Maka kita ambil jalan tengahnya ya mungkin melalui persidangan kepolisian seperti itu. Nah, kisos yang dilakukan dalam hal sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, yang lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, hikmah kisos, kita masuk ke hikmah kisos. Nah, hikmah kisos di sini ada 3 yang dapat saya tangkap. Itu kisos ini dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan, itu harus ditegakkan. Nah, kemudian yang kedua adalah memelihara keamanan dan ketertiban. Jadi kisos ini dapat membuat keamanan dan ketertiban semua orang. Kemudian yang ketiga ini adalah dapat mencegah pertentangan antara permusuhan antara kaum muslimin dan dapat mencegah adanya pertumpahan darah dari orang-orang atau dari kaum muslimin itu sendiri. Baik, selanjutnya kalau kisos tadi itu kan membahas tentang balasan atas apa yang setimpal ya. Kalau diyat ini denda, dia mengganti rugi. Jadi kalau hukuman pembunuhan tadi ya tidak, jika kisos itu dimaafkan maka wajib membayarkan diyat dan kafarat. Nah, sekarang kita membahas diyat. Diyat itu apa sih? Nah, kita lihat di PPT ya. Di PPT itu kita bahas tentang diyat. Diyat itu secara bahasa yaitu denda atau mengganti rugi atau ganti rugi, istilahnya seperti itu. Nah, secara istilah diyat merupakan jumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban dengan tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan. Jadi diyat ini wajib diberikan kepada korban pembunuhan atau penganiayaan. Nah, seperti itu secara pendeknya. Kemudian sebab-sebab diterapkannya diyat. Nah, ada sebabnya. Jadi diyat ini tidak asal-asalan kok. Ibaratnya nyowoto sampai kok moro-moro ditetapkan diyat. Oh, tak denda iki kudu marek iki. Nah, itu enggak seperti itu ya. Diyatnya seperti ini. Diyat itu ada sebab. Lihat di modul ya, lebih lengkap ya. Yang pertama adalah diyat pembunuhan disengaja, itu melakukan pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban atau wali. Kemudian pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan yang melarikan diri akan tetapi dirinya sudah diketahui secara jelas. Kisos sulit dilaksanakan. Maksudnya kisos sulit dilaksanakan ini terjadi pada tindak pidana penganiayaan yang tindak pidana terkait dengan melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. Jadi terkadang kisos itu tidak dilakukan, maka dilakukan diyat. Nah, diyat ini ya tadi kita harus mengganti rugi dengan beberapa tingkatan. Nanti ada macam-macamnya diyat. Jadi pembunuhan iku kok diyat ngene, pembunuhan secara sengaja kuwi penghiyate kok ngene, ngono. Macam-macam diyat ya. Macam-macam diyat itu ada 2, diyat mughaladoh dan diyat mukhafafah. Nah, diyat mughaladoh itu diyat yang membayarkan 100 ekor unta. Nah, itu ada rinciannya kan di situ. 30 ekor hikoh, unta betina. Jadi hikoh itu unta betina. Jazaah itu unta betina juga yang umurnya 4-5 tahun. Sedangkan yang hikoh tadi kan 3-5 tahun. 40 ekor khilfah atau unta yang sedang hamil. Wah, ayo susah banget iki ya, angel-angel rek. Nah, yang wajib membayarkan diyat mughaladoh itu adalah pelaku tindak pidana pembunuhan. Jadi oleh orang pembunuh ya ora usah bayar rek. Warga perumahan. Jadi kemudian pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja.
seperti sengaja, itu dietnya mughaladzah atau diet berat. Nah, kan tadi diet mughaladzah, sekarang kita bahas diet mukhafafah. Nah, diet yang ringan. Diet yang ringan ini dibayarkan keluarganya yang berupa 100 ekor unta. Nah, sama juga. Cuman nanti kalau yang mughaladzah juga 100 ekor unta, kalau yang mukhafafah itu juga 100 ekor unta. Nah, namun berbeda perinciannya. Jadi perinciannya itu berbeda. Nah, seperti itu kita bisa baca ya, 20 ekor hikah, 20 jaza'ah, 20 binta mahad. Nah, itu binta labunnya ada binta betina umur 1 tahun, binta labun itu betina umur lebih dari 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu jumlahnya seperti itu. Nah, kemudian di situ ada bab subbab ya, subbab angka yang nomor 4 itu dilihat modulnya masing-masing. Diet karena kejahatan, melukai atau memotong anggota badan. Nah, itu ada dietnya juga. Yang pertama, nah berikut penjelasan ringkasannya. Jadi di buku kan sudah jelaskan. Itu yang pertama, wajib membayar 1 diet penuh berupa 100 ekor unta apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal seperti lidah, hidung, kemaluan dan laki-laki, dan sepasang anggota badan, sepasang mata, telinga dan lain sebagainya. Nah, wajib membayar setengah diet berupa 50 ekor unta jika, jadi kalau 100 ekor unta itu jika menghilangkan anggota badan yang tadi. Nah, wajib membayar setengah diet berupa 50 ekor unta jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, semisal 1 tangan, 1 kaki. Jadi ilangnya sitok. Lek sing diet 100 unta memang ilangi kiwa tangan kanan kiri, misal tangan kanan kiri, mata kanan kiri, telinga kanan kiri, seperti itu ya. Nah, kemudian hikmah diet. Kita tahu hikmah diet itu pasti di buku sudah dijelaskan, bahwasanya kita baca yang pertama ya. Hikmah terbesar ditetapkan diet adalah mencegah pertumpahan sebuah darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Nah, jadi ya yang terutama itu adalah mencegah pertumpahan darah. Karena ya kita sebelum bertindak, istilah gini ya, hukum ini kan hukum Islam ya. Hukum Islam ini ketika kita bertindak ingin seolah membunuh atau menganiaya, maka kita sudah tahu ya, sudah tahu nanti efek kedepannya atau kisosnya, diatnya, bagaimana hukuman setimpalnya, bagaimana dendanya nanti, kan kita harus memikirkan baik-baiknya. Nah, ketika itu diterapkan hukum ini ya, kita belajar di hukum Islam, bukan di hukum Indonesia, nanti beda lagi. Jadi kita ini pembelajaran kita tidak harus tahu juga hukum di Indonesia, namun kita juga harus tahu hukum Islam itu. Ya memang hukum ini tidak diterapkan di Indonesia ya. Hukum ini diterapkan di negara-negara khilafah atau negara-negara yang Islam, istilahnya ya Arab ya, sebenarnya Arab. Di sana itu orang yang istilahnya mencuri. Kalau mencuri kan potong tangan ya, mencuri 2 kali kaki kiri, seperti itu. Di sana itu mencuri yang kisosnya atau hukumannya itu potong tangan, di sana itu jarang sekali ada orang yang curi. Jadi ya memang berat sekali hukum Islam itu. Nah, di Indonesia itu jangan dibawa di Indonesia ya. Di Indonesia itu beda lagi. Kalau di Indonesia kan pembunuhan dan penganiayaan nanti dipersidangkan, kemudian hukumannya adalah penjara ya, penjara sama denda, seperti itu biasanya. Nah, maka kita saat ini kita belajar secara hukum Islam ya. Memang nanti yo apa to iki kedepane, yo kita tahu, kita hikmah yo ngerti rek Islami ngene iki. Islami menjaga kehormatan kita, menjaga. Jadi wong iki malah sing kali engko lek ngono engko malah ngene kan yo, dia juga tahu ya, istilahnya seperti itu. Baik, materinya itu saja. Nanti kita yang tugas kemarin dikumpulkan ya, kemudian untuk
materi selanjutnya ada tugas ya, ada tugas kelompok. Itu seperti kemarin beda lagi, ini tugas kelompoknya membuat min mapping ya, min mapping. Jadi itu kelompok. Jadi sampean bagi terserah di lembaran Buffalo mungkin ya, itu membuat min mapping. Kemudian untuk tugas individunya tetap mengerjakan ABC-an ya, ABC-an untuk nanti bisa ABC-an ini dimanfaatkan untuk ujian harian ya, ujian harian. Jadi ujian harian biasanya tak ambilkan dari ABC-an untuk mempermudah saja ya, jangan bersulit. Baik itu saja, ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.